masih bersama cast dari Dilan 1991. Tadi ngomongin soal gombalan. Jadi semua ada meme-nya, ya kan, ada quotes-nya bahkan gitu by Dilan. Ini quotes yang bikinnya emang dari kamu sendiri, tiba-tiba ada ide, gila nih gitu kan. Mentang-mentang lagi musim hujan misalnya, yang lagi di jalan hati-hati kalau lagi hujan, yang lagi di hati kapan jalan-jalan gitu. Atau gimana nih? Coba-coba kayak gombalan-gombalan yang menurut kamu kayak aduh krik-krik tapi kayaknya ngena banget gitu. Apa ya? Mungkin dipraktekkan sambil ngeliatin wajahnya. Ini aku bikin ya, orang yang original ya. Yang bikin Dilan, yang bikin Iqbal. Coba kita dengarkan gombalan dari Iqbal. Aku boleh tahu nggak buah kesukaan kamu? Semangka. Oh, kalau aku sih tomat. Kenapa? I love you tomat. Iya. Balas banget gak sih? Tapi justru itu loh, justru itu yang menjadi bagian daya tarik dari Dilan 1991. Tapi kalau Dilan kayaknya nggak se-cringe itu sih. Se-cringe itu. Kalau Dilan dia lebih poetik, dia lebih bisa main kata-kata jauh lebih baik daripada I love you tomat. Ya. Karena lebih kekinian, jadi kekinian sama kekunoan akhirnya jadi Dilan 1991. Kalau kita lihat juga dari cast Dilan 90, kelihatan dari behind the scene di Instagram masing-masing, kayaknya kekeluargaannya begitu lekat gitu ya. Itu juga dirasain sama Debo dan Yuriko. Dari Debo dulu ya. Kalau kita kebetulan setelah off shooting juga waktu itu kita break shooting selama 1 tahun, memang kita sering ketemu gitu. Kadang di acara yang kita nggak janjian pun kadang suka ketemu, dan emang persahabatan gitu juga masih jalan aja terus. Kita akan kasih surprise juga apa sebetulnya kejutan dari Milea, suara dari Dilan. Balik lagi nih, kamu kan juga kuliah ya kan, jauh pula gitu kan, nggak bisa naik angkot ke sana kan. Terus juga sibuk dengan summer dose gitu. Apa nih, gimana caranya ngatur waktunya? Terus habis itu betapa kalau kita lihat, tahu Harry Potter dong semuanya. Ada Daniel Radcliffe di situ. Setuju nggak nih kalau misalnya Dilan ini kayaknya Daniel Radcliffe banget. Begitu ditawarin cast lain atau story lain, aduh Dilan banget nih gitu. Kamu antisipasinya gimana tuh? Itu yang kemarin sempat jadi satu kontemplasi gitu buat diri aku sendiri tuh, bahwa aku sebagai seorang artis pakai T, artis gitu ya. Nggak pengen cuma punya satu karakter selama hidupku gitu. Kayak aku aware misalnya kayak Daniel Radcliffe main film lain, lu udah nonton film itu belum? Siapa yang main? Itu si Harry Potter gitu kan ngomongnya. Aku aware banget dengan hal seperti itu gitu. Nah makanya kalau dari aku sendiri kayaknya the one and only way to prove that I'm not only Dilan is to play something else yang bener-bener beda sampai akhirnya bisa jadi kayak Johnny Depp. If we're talking about Charlie and the Chocolate Factory, Willy Wonka ya pasti Johnny Depp. Betul. But if you're talking about Jack Sparrow, itu juga pasti cuma Johnny Depp. And then Edward Scissorhands juga pasti cuma Johnny Depp. Dan tapi semuanya itu jadi kayak semua tuh Johnny Depp gitu. Nah itu yang pengen aku build juga gitu dari seorang Iqbal. Ya dia Dilan, tapi dia juga Mingke yang di film yang lainnya gitu, di Manusia dan lain-lainnya. Tapi balik lagi nih ke Dilan 1991 yang udah pada nonton, yang udah pada baca bukunya. Kalau tadi Iqbal bilang udah pada baca. Nah, kayak kalian udah pada tahu dong endingnya seperti apa. Tapi kalau aku tanya nih, masing-masing deh sama kalian, dari Debo dulu. Kalau kalian diberikan kesempatan untuk memberikan input ya kan, atau mungkin sedikit improvisasi dalam finalize dari skrip ini alias endingnya, itu mau kayak gimana sih? Mau nangis, mau sedih-sedihan, mau peluk-pelukan, Kalau mau aku sih ya jujur haru-haruan? harus aku juga harus pengen bahagia. Jadi kalau bisa, kalau boleh ya Nandan ketika dewasa bertemu dengan Mila, jadi berjodoh. Ini agak agenda sendiri ya. Masih berani. Twisting dia. Jadi sebenarnya masih ada hati gitu sama Mila. Boleh. Alternate ending ya kan. Seru. Unexpected kalau kamu kok. Kalau aku ya pengen happy ending juga sih, karena I feel like Milea sama Dilan ini sebenarnya even sampai saat mereka dewasa pun mereka masih mencintai satu sama lain gitu loh, meskipun udah punya pasangan satu sama lain masih pasti ada that feeling gitu. Karena pasti Milea juga gue nggak pernah nemu nih cowok yang kayak Dilan kayak gitu, jadi pengennya mereka bersama. Nggak ada rambutnya Pak. First love sama true love itu kan beda katanya. Jadi Dilan 91 ini kamu kalau punya kekuasaan untuk merubah skripnya seperti apa? Aku Mau peluk-pelukan, mau nangis-nangisan, mau party-partian? kayaknya tetap
akan tetap seperti itu deh. Oke. Akan tetap endingnya yang kayak di buku, karena justru itu adalah yang memberikan value dari film ini sih, maksudnya beda dari yang lain dan memberitahu juga kalau di film ini cinta tuh nggak harus memiliki gitu. Oh, tersayang, Icup tersayang. Jangan nangis. Kasihan sih nangis. Jadi ayah pilih baik Hore ya, ada sesuai dengan bukunya. Kalau Iqbal, kalau misalnya dikasih kesempatan, kasih input dong, atau improvisasi naskah atau ending atau gimana? Close up boleh, close up, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, thank you. Kayak gitu ya? Kayak Itu gitu ya? sinetron di Sorry, TV sorry, sebelah. sorry. Kalau bisa input ending, udah nggak kebayang sih. Kayaknya benar kata Vanessa, maksudnya ceritanya memang seperti itu sih. Kayak I don't think there's any other way that Dylan can be alternated gitu. Kayaknya nggak ada cara lain kalau endingnya Dylan 91 gitu bisa yang lain kayak. Karena ini kayaknya karena endingnya seperti ini yang di 91 nih yang aslinya justru itu yang akhirnya bisa jadi relatable gitu teh sama semua orang. Oke. Bahwa aduh ini ceritanya gua banget. Oke, itu kata-kata itu ya. Iya kayak ini gua banget. Itu ya akhirnya yang kita bisa punya lewat cerita dari endingnya 91 ini. Dan power dari film maupun itu di 90 dan 91 adalah betapa film ini bisa menjangkau berbagai generasi. Yes. Generasi kekinian kayak gini, kekunoan kayak saya juga tetap nonton. Dan buat tante-tante yang ada di sini juga. Ya kan ada di rumah gitu, karena tahu gitu itu era 90-an itu era gue banget. Kapan Dylan 91 akan tayang, terus apa yang perlu disiapkan oleh penonton? Pokoknya buat teman-teman yang kenapa harus nonton gitu ya. Karena itu tadi ceritanya relatable buat teman-teman yang pernah pacaran nih teh, sedang pacaran atau mungkin penasaran akan rahasia pacaran, dipersiapkan dirinya, plus one-nya kalau ada, kalau nggak ada ya jangan takut jalan sendiri juga nggak apa-apa walaupun ya menyedihkan. Vanessa, apa lagi nih? Iya, semoga film ini bisa masuk ke Berbagai generasi dan semoga bisa membawa kesan positif juga habis nonton filmnya, terus bisa belajar dari pengalaman Dylan dan Milea juga. Jericho? Dari aku, semoga film Dylan 1991 ini bisa mengobati kangennya para pecinta Dylan. Dan ya, itu sih. Dio? Semoga penonton nanti bisa ikut bahagia juga. Karena walaupun banyak sedih-sedihnya, tetap endingnya harus bahagia. Oke, happily ever after. Belum dijawab pertanyaan saya tadi, kapan di bioskop? Nah, tanggal 28 Februari 2019. Coba didengarkan sekali lagi, 28 Februari 2019 serentak di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Sayang aja ya, soalnya yang terdekat belum tentu saya. Oke, Dylan 91, tepuk tangan boleh semuanya untuk Dylan 91. Semoga sukses filmnya. Terima kasih. Nanti kita sama-sama akan bikin nobar ya. Dan berbicara tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Newsline Weekend Agenda. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah bersama kami di Metro TV. Sampai jumpa.